Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore untuk rekan-rekan guru dimanapun Bapak Ibu guru berada. Jadi kembali lagi bertemu dengan channel kesayangan kita di Abil Maiwa Channel. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu ya, ada informasi terbaru lagi terkait pengumuman Paskasangga untuk P3K guru di tahun 2022 ya. Nah, di sini dikatakan terungkap penyebab pengumuman Pangka P3K Guru 2022 ditunda. Di sini ada potongan kalimat yang cukup ya menakutkan sebenarnya ya. Di sini dikatakan BKN takut soal ini. Wow, kira-kira apa isinya ini teman-teman ya. Tapi meskipun pengumuman Paskasangga ya secara umum itu ditunda, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa ada beberapa Pemda memang yang sudah mengumumkan ya, sudah mengumumkan pengumuman ya, termasuk dari Kabupaten Minahasa Selatan. Itu juga sudah pernah mengumumkan kemarin, itu mengumumkan pengumuman Paskasangganya seperti itu ya. Nah, namun demikian tetap ya untuk guru-guru itu harus menunggu pengumuman di akun SSCASN dan PPPK Kemdikbud.co.id. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pengumuman kelulusan Paskasangga untuk seleksi P3K guru tahun 2022 itu ditunda dari jadwal semula Bapak Ibu ya. Jadwal semulanya kan tanggal 9 sampai tanggal 10 April 2023. Nah, jadi di situ belum ada keterangan yang dirilis secara resmi mengenai penyebab penundaan pengumuman Paskasangga yang dinantikan 250.320 guru honorer yang sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K 2022 ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi belum ada ya keputusan resmi dari Kemendikbudristek apa yang melatar belakangi sehingga terjadi penyebab pengumuman itu dipending Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan belum ada keterangan yang dirilis secara resmi mengenai penyebab penundaan pengumuman Paskasangga yang dinantikan 250.320 guru honorer yang sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K 2022. Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai Ketua Panselnas CASN belum menyampaikan pengumuman penundaan dan apa alasan atau penyebab harus ditunda. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu guru mengecek di mana di sscasnbkn.co.id dan portal guru PPPK Kemdikbud.co.id hingga hari ini Selasa Bapak Ibu ya, juga tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai penundaan pengumuman Paskasangga P3K Guru 2022. Nah, di sini dikatakan oleh Dirjen Guru ya, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Ibu Prof Nunuk Suryani juga belum menyampaikan pengumuman ya. Hal ini bisa dibilang aneh karena sudah lewat tanggal 10 April 2023 belum ada pengumuman Paskasangga tetapi tidak ada pemberitahuan secara resmi ya, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan oleh Bu Nunuk ya, Prof Nunuk, soal penyebab pengumuman Paskasangga ditunda, para guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan pun mencari informasi sendiri mengenai kapan kiranya pengumuman Paskasangga dilakukan. Mereka juga mencari tahu mengapa tahapan penting seleksi P3K 2022 itu harus ditunda, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di sini, tentunya belum ada ya kejelasan yang kita dapatkan. Di sini sudah dikatakan dari Sekjen Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bapak Denny Sukmajaya mengabarkan bahwa Ketua Forum P3K Kabupaten Bogor sudah mendapat informasi dari Dirjen GTK Nunuk Suryani. Nah, di sini dikatakan jadi Ketua FPPPK Kabupaten Bogor menghubungi Prof Nunuk via WhatsApp menanyakan masalah penundaan pengumuman. Dijawab Prof Nunuk, mohon ditunggu, masih perlu waktu untuk mengolah data Paskasangga di BKN. Nah, itulah jawaban terbaru dari Prof Nunuk ya, yang menjadi salah satu penyebab sehingga pengumuman kelulusan P3K itu dipending atau ditunda karena memang ya data Paskasangga itu masih sementara diolah di BKN dan itu tentunya membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari ya. Jadi tapi ada jaminan dari BKN bahwa pengumuman itu tetap akan dilaksanakan di pekan ini ya. Jadi kita tunggu hari ini
dengan besok Bapak Ibu ya, atau kita tunggu 1 2 3 hari lagi untuk pengumuman Paskasangga ini, karena datanya ini, data Paskasangga masih ada di BKN ya untuk diproses. Nah, jadi di sini katakan jawaban Prof Nunuk mengenai penyebab penundaan pengumuman Paskasangga itu sama dengan penjelasan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen ya. Jadi persis ya, sama jawabannya antara Ibu Nunuk dengan Bapak Suharmen, bahwasanya yang menjadi persoalan penyebab pengumuman Paskasangga belum diumumkan itu karena memang datanya memang belum selesai, data Paskasangga belum selesai. Nah, kemudian di sini Bapak Suharmin menjelaskan bahwa pihaknya pada Minggu telah bersurat kepada Kemendikbudristek agar mereka segera menyampaikan data hasil sanggahan, apakah sanggahannya diterima atau ditolak. Nah, seperti itu ya. Kemudian Kemendikbudristek langsung menyampaikan data hasil sanggahan. Namun data hasil sanggah dari Kemendikbudristek yang diserahkan kepada BKN baru bersifat informal. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti inilah penyebab utamanya sehingga Bapak Ibu, pengumuman Paskasangga itu belum diumumkan, karena baik yang disampaikan oleh Ibu Nunuk, baik juga disampaikan oleh BKN, ternyata intinya adalah bahwasanya penyebab sehingga pengumuman Paskasangga itu ditunda memang karena data hasil sanggahan yang belum full ya, itu masih bersifat informal, belum ada penjelasan kenapa sanggahnya diterima atau kenapa sanggahnya ditolak. Itu yang menjadi penyebab. Artinya tidak ada penjelasan kenapa sanggahannya diterima atau ditolak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian data yang disampaikan Kemendikbudristek juga perlu mendapat keputusan dari penanggung jawab finalisasi hasil Paskasangga, yaitu Deputi Mutasi BKN ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah semakin jelas ya, melalui video kali ini sudah semakin jelas dan sudah terjawab penyebab sehingga pengumuman Paskasangga itu belum diumumkan. Itu karena memang penjelasan sanggahan itu belum masih bersifat informal ceritanya ya, masih bersifat informal. Dan kemudian kita lihat data yang disampaikan Kemendikbud itu juga harus mendapat keputusan dari penanggung jawab finalisasi hasil Paskasangga, yaitu Deputi Mutasi BKN. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir, jadi yang jadi pertanyaan sekarang dari kalangan guru-guru honorer baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum, berapa lama waktu yang diperlukan untuk olahan hasil Paskasangga? Nah, di sini sudah ada jawabannya Bapak Ibu ya, sudah ada jawabannya di sini. Suhermin menyebut waktu sekitar 1 sampai 2 hari ya, butuh waktu 1 sampai 2 hari, sebab harus di running ulang semua. Setelah diolah, lanjutnya butuh waktu verifikasi, validasi, verbal, kemudian finalisasi akhir data Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru 2022 bisa dilakukan pekan ini? Jawabannya adalah insya Allah ya. Saya sudah minta kepada staf untuk menyampaikan kepada Kemendikbudristek agar mereka bersurat secara resmi kepada BKN, terutama terkait alasan kenapa sanggahan peserta diterima atau ditolak. Jawab Bapak Suharmen BKN. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya sudah semakin jelas. Jadi intinya seperti ini. BKN memerlukan data yang lengkap agar bisa menjawab ketika ada peserta yang tidak lolos Paskasangga mempertanyakan alasan mengapa gagal. Jadi intinya BKN butuh argumen dari Kemendikbudristek supaya ketika ada peserta yang digugurkan karena sanggahan, argumennya itu jelas ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.